Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson about Indonesian political system. Which the topic today, Indonesia's typical democratic model. Jumpa lagi kita dalam kelanjutan perkuliahan kita Sistem Politik Indonesia. Kali ini mengangkat tema Model Demokrasi Khas Indonesia. Indonesian democracy is a democracy that is devoted to one God with a just and civilized humanity, strengthening Indonesian unity, and in the context of realizing social justice for all Indonesian people. Model demokrasi khas Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang memperkuat persatuan Indonesia serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah demokrasi Indonesia yang khas, demokrasi Pancasila. The democracy that we want to uphold is a democracy based on Pancasila, which covers the political, social, economic, and national problem solving as far as possible, taking the path of deliberation to reach consensus. In Pancasila democracy, the state organizing system is carried out by the people themselves or with the consent of the people, where the mobility of man as God's creature in the fields of politics, economy, socioculture, and defense and security is recognized, organized, guaranteed on the basis of the Pancasila state idea. Demokrasi yang ingin ditegakkan adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalur permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, di mana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan, serta keamanan diakui, ditata, dijamin atas dasar gagasan kenegaraan Pancasila. Pancasila democracy is a democracy based on kinship and mutual cooperation, which is aimed at the welfare of the people with contents. First, elements of religious awareness. Second, truth, love, and based on noble character and Indonesian personality. Third, balance in the sense towards a balance between the individual and society, man and his God, and physical and spiritual balance. In Pancasila democracy, individual freedom is not absolute, but must be harmonized with social responsibility for the public interest, and the common interest must always be attached. In Pancasila democracy, the ideas of democracy are combined with the life of the Indonesian nation, which is imbued with a spirit of kinship. The Pancasila democracy system
and mechanism will not result in the domination of majority or the tyranny of the minority, because the concepts of majority and minority are not in harmony with the spirit of kinship. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung 1. Unsur-unsur kesadaran religius dan menolak bentuk-bentuk ateis. Kedua, kebenaran, kecintaan dan berlandaskan budi pekerti yang luhur dan berkepribadian Indonesia. Yang ketiga, berkeseimbangan dalam arti menuju keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara manusia dengan Tuhannya, lahir dan batin. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Di dalam kebebasan itu harus selalu melekat tanggung jawab terhadap kepentingan umum dan kepentingan bersama. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Dengan demikian, sistem dan mekanisme demokrasi Pancasila tidak akan terjadi dominasi mayoritas maupun tirani minoritas, sebab konsep mayoritas dan minoritas tidak selaras dengan semangat kekeluargaan. Pancasila demokrasi contains the following aspects. First, formal, which shows how people's participation is regulated in the administration of government. Second, material, which confirm the recognition of human dignity as God's creatures who want the government to make them happy and humanize their citizens in the state society and the people of nation. Third, rules, which bind the state and its citizen in acting and exercising the rights and obligation and authorities. Fourth, objectives, which indicate the desire or goal to create a prosperous society in a rule of law, welfare state, and a cultural state. Fifth, organization, which describe the manifestation of Pancasila democracy in government organization in the life of the state and society. Sixth, spirits, which emphasize that Pancasila democracy requires citizens who have personality, noble character, and are diligent in dedication. Berhubung dengan itu, demokrasi Pancasila mengandung aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, formal, yang menunjukkan bagaimana caranya partisipasi rakyat diatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, material, yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang menghendaki pemerintahan untuk membahagiakannya dan memanusiakan warga negara
dalam masyarakat negara dan masyarakat bangsa-bangsa. Yang ketiga, kaidah yang mengikat negara dan warga negaranya dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Yang keempat, tujuan yang menunjukkan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum, negara kesejahteraan, dan negara berkebudayaan. Yang kelima, organisasi yang menggambarkan perwujudan demokrasi Pancasila dalam organisasi pemerintahan, dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang keenam, semangat yang menekankan bahwa demokrasi Pancasila memerlukan warga negara yang berkepribadian, berbudi luhur, dan tekun dalam pengabdian. Indonesian democracy is a people's government based on the values of the Pancasila philosophy, or the governance of by and for the people based on principles of Pancasila. This means that first, democracy or people's government used by the Indonesian government is a system of a people's government which is imbued with the guided by the values of the Indonesian nation view of life, Pancasila. Second, Indonesian democracy is basically the transformation of the values of the Pancasila philosophy into a form and system of government typical of Pancasila. Third, Indonesia democracy, which is guided by the value of Pancasila, is a consequence of the commitment to implement Pancasila and the Constitution purely and consequently in the field of government or politics. Fourth, proper implementation of Indonesian democracy requires an understanding and appreciation of the values of the Pancasila philosophy. Fifth, the correct implementation of Indonesian democracy is the practice of Pancasila through politics. Demokrasi dapat kita pandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang di dalam Undang-Undang Dasar 1445 disebut kerakyatan. Demokrasi dapat dikatakan merupakan pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut. Keinginan orang-orang atau demos yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung, falsafah hidup bangsa, filosofi groundless, dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Ini berarti bahwa 1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua, demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi
nilai-nilai Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Indonesia. Yang ketiga, demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila adalah konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila. Nomor 5, pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan Pancasila melalui politik pemerintahan. Kita dapat membedakan demokrasi Indonesia dengan jenis demokrasi lainnya yang ada di dunia, terutama mengenai sikap dan perilaku pemerintahan pada semua jenjang pemerintahan. Berdasarkan pengertian tentang demokrasi Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia adalah sangat penting dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah populer. Sementara memang belum ada kesatuan pendapat para ahli mengenai rumusan pengertian atau definisi demokrasi Indonesia yang definitif. Demokrasi Indonesia atau pemerintahan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberi kesan bahwa demokrasi tersebut berfokus pada satu prinsip dasar, yaitu sila keempat dari Pancasila. Padahal perlu diingat dan disadari bahwa kelima Pancasila berkedudukan setara dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Oleh karena itu, maka demokrasi kita adalah demokrasi yang berketuhanan, yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang memperkuat persatuan Indonesia, serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah demokrasi khas Indonesia yang disebut dengan demokrasi Pancasila, di mana pelaksanaan demokrasi itu adalah pelaksanaan daripada nilai-nilai atau sila-sila dari Pancasila, di mana demokrasi dijalankan dengan tetap berpegang teguh kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang selalu memperhatikan kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu menjaga persatuan, dan selalu bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan demokrasi khas Indonesia ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.